Selamat datang di Podcast Dongeng. Hari ini kita bakal bahas satu keresahan yang kayaknya lagi dirasain banyak banget nih. Iya, bener banget. Jujur aja nih, tiap kali buka timeline berita belakangan ini, rasanya bener-bener campur aduk banget. Emang lagi panas-panasnya ya isu sekarang? Iya kan? Kita ngelihat eskalasi geopolitik di Timur Tengah itu makin panas. Khususnya ketegangan antara Iran lawan Israel dan negara-negara Barat. Buat banyak umat Islam di Indonesia, ya termasuk aku sendiri, pasti ada gelora emosional. Kita lihat gimana hancurnya Gaza, genosida di Palestina yang bikin patah hati tiap hari. Tentu aja. Dan otomatis tuh, ada dorongan kuat buat ngedukung siapapun negara manapun yang berani berdiri menentang imperialisme dan ngebela rakyat Palestina. Wajar banget. Itu respon kemanusiaan yang sangat wajar. Tapi, nah ini tapinya, di sisi lain kita juga dihadapin sama realitas sejarah dan teologi yang bikin bingung. Isu sektarian antara Sunni dan Syiah itu kan luar biasa sensitif ya. Betul. Punya akar konflik yang panjang banget. Punya akar konflik berdarah dari zaman dulu. Jadi ada semacam tarik ulur di kepala. Kita mau dukung perlawanan geopolitiknya, tapi takut juga kalau tiba-tiba dibilang kompromi soal akidah. Atau malah keseret arus konflik sektarian ya? Nah itu, keseret ke konflik yang kita sendiri nggak paham ujungnya. Pertanyaannya, buat kalian dan kita semua yang lagi ngerasain dilema ini tuh, gimana sih sebenarnya kita harus memposisikan diri? Bisa nggak sih kita dukung kemerdekaan suatu bangsa tanpa harus ngorbanin batasan keyakinan kita sendiri? Keresahan kalian itu nyata banget. Dan aku yakin mayoritas pendengar kita yang peduli sama isu Timur Tengah ngerasain dilema yang persis sama. Tapi kabar baiknya nih, di obrolan kita kali ini kita bakal nemuin bahwa kita sebenarnya nggak perlu sebegitu bingungnya. Oh ya, gimana tuh? Dari tumpukan jurnal, manifesto gerakan, sampai catatan sejarah yang kita kumpulkan, ternyata salah satu organisasi Islam tertua dan terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah, udah punya blueprint atau cetak biru yang elegan banget buat ngejawab kebingungan ini. Blueprint gimana maksudnya? Kalau kita bedah lebih dalam, Muhammadiyah itu punya kemampuan yang sangat presisi buat narik garis tegas. Mana yang masuk ranah teologi yang sama sekali nggak bisa ditawar, dan mana yang masuk ranah solidaritas kemanusiaan dan geopolitik. Tunggu. Misahin dua hal itu di tengah isu yang emosinya lagi tinggi banget, rasanya kayak jalan di atas tali loh. Emang nggak gampang. Secara teori, mungkin gampang aja bilang, oke, kita dukung politiknya, kita tolak teologinya. Tapi praktiknya gimana? Nggak takut kelihatan standar ganda? Atau malah bikin umat di bawah jadi kebingungan? Nah, justru itu daya tarik utama eksplorasi kita hari ini. Kita bakal ngeliat langsung gimana sebuah organisasi nerapin diplomasi tanpa basa-basi. Misi kita hari ini adalah menelusuri dokumen-dokumen ini untuk melihat prakteknya secara nyata. Menarik nih. Mulai dari mana kita? Kita bakal mundur dulu ngelihat pergolakan intelektual di masa lalu, masuk ke ruang sidang fatwa mereka, sampai turun langsung ke lokasi konflik berdarah di lapangan. Untuk paham gimana Muhammadiyah bisa menavigasi isu yang bersinggungan dengan Iran dan kelompok Syiah ini, kita harus putar waktu balik ke era akhir tahun 80-an sampai 90-an. Berarti ini masuk era Orde Baru ya? Ada kejadian apa di kalangan akar rumput mereka waktu itu? Waktu itu ada fenomena historis yang kalau dipikir-pikir sekarang rasanya unik banget. Berdasarkan dokumen Manifesto Intelektual Profetik dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM, ternyata di era itu aktivis muda Muhammadiyah lagi gandrung-gandrungnya melahap buku-buku dari para pemikir revolusioner Iran. Tunggu, baca buku pemikir Iran? Iya bener. Nama-nama kayak Ali Syariati dan Murtoda Mutahari itu jadi bacaan wajib buat anak-anak muda yang lagi nongkrong sambil diskusi pergerakan. Sebentar. Ini agak bikin kening berkerut sih. Muhammadiyah kan dari dulu dikenal sebagai gerakan Sunni yang puritan ya. Fokus banget sama pemurnian tauhid. Sangat fokus, betul. Loh kok anak-anak mudanya malah baca literatur dari tokoh-tokoh revolusi Syiah? Bukannya pimpinan di atas nggak khawatir mereka bakal terpengaruh ajaran teologinya? Apalagi waktu itu revolusi Iran, pamornya lagi tinggi-tingginya kan? Kekhawatiran itu wajar banget kalau kita cuma ngelihat dari permukaan aja. Tapi kalau kita bedah motifnya, tujuan anak muda IMM ini baca karya Ali Syariati sama sekali bukan buat belajar fikih atau ngadopsi teologi Syiah. Terus buat apa dong? Mereka lagi butuh senjata pemikiran. Di era Orde Baru, represifnya kekuasaan dan kuatnya arus kapitalisme global bikin para aktivis ini butuh landasan sosiologis buat ngelawan ketidakadilan. Nah, pemikir Iran kayak Syariati ini punya konsep yang namanya Islam pembebasan. Oh, jadi arahnya lebih ke sosial politik ya? Tepat.
Syariati itu jago banget ngeramu bahasa agama jadi alat perlawanan sosial. Dia mempopulerkan istilah mustakbirin untuk menyebut kaum penindas atau imperialis dan mustadhafin untuk kaum miskin yang tertindas. Paham aku sekarang. Jadi mereka ngambil pisau analisis sosiologisnya aja. Ibaratnya mereka cuma minjem lensa kameranya buat ngelihat masalah sosial di Indonesia waktu itu, tapi nggak ngambil buku panduan ibadahnya. Nah, analogi yang pas banget tuh. Dan yang bikin gerakan ini makin solid, gagasan pembebasan dari luar itu ternyata nyambung banget, bahkan beresonansi sempurna sama gagasan cendekiawan internal Muhammadiyah sendiri, yaitu Kunto Wijoyo. Pak Kunto ya? Aku sering denger nih. Iya, Kunto Wijoyo saat itu merumuskan konsep yang luar biasa berpengaruh, namanya ilmu sosial profetik. Kalau ilmu sosial biasa kan cuma mendeskripsikan masalah. Misalnya, oh ada kemiskinan di desa A. Cuma sekedar observasi gitu ya? Benar, tapi ilmu sosial profetik menuntut agama untuk turun tangan langsung mengubah keadaan. Konsep profetik ini yang pilar-pilarnya sering banget disebut di kampus-kampus itu ya. Humanisasi, liberasi, sama transendensi kan? Betul sekali. Tapi jujur aja nih, kadang istilah akademis kayak gini agak susah dicerna. Gimana sih cara kerja 3 pilar ini di lapangan? Biar kita ada bayangan gitu loh. Oke, bayangin gini, humanisasi itu intinya memanusiakan manusia. Kalau ada sistem yang bikin buruh diperlakukan kayak mesin, agama harus balikin harkat martabat mereka. Oke, itu masuk akal. Terus yang liberasi? Pilar kedua ini soal pembebasan. Agama nggak boleh cuma urusan doa di masjid, tapi harus berani mendobrak struktur yang menindas, entah itu sistem politik yang otoriter atau sistem ekonomi yang memeras rakyat kecil. Paham. Dan yang terakhir, transendensi. Ini yang membedakan aktivis Islam sama aktivis sekuler. Semua perlawanan dan pembelaan sosial tadi, niat ujungnya harus nyambung ke nilai ketuhanan. Jadi, bacaan-bacaan dari pemikir revolusioner Iran tadi berfungsi sebagai katalis buat manasin mesin ilmu sosial profetik ini di kalangan aktivis muda. Berarti pada masa itu ruang diskusinya benar-benar terbuka lebar ya? Tapi aku tetap penasaran dengan sisi proteksinya nih. Logikanya kalau literatur pemikiran dari luar itu masuk segitu derasnya, pasti ada rembesan dong ke akar rumput. Udah pasti ada resiko ke sana. Nah, gimana cara institusi Muhammadiyah ngebentengi akidah umatnya supaya nggak terjadi pergeseran teologi atau syiahisasi gitu? Disinilah peran Majelis Tarjih masuk sebagai benteng pertahanan. Muhammadiyah merespons masuknya pemikiran ini bukan dengan panik atau asal larang loh, tapi dengan ketegasan institusional yang sangat terukur. Ketegasan kayak gimana? Kalau kita merujuk ke jurnal penelitian yang ditulis sama Fah Ahmad Arifan tentang sikap gerakan Islam di Indonesia dan juga laporan resmi dari Tablik Media Majelis Tarjih Muhammadiyah, itu udah narik garis merah yang tebal banget. Mereka secara resmi menolak konsep-konsep sentral ajaran Syiah, khususnya Syiah Imamiyah. Se-ekstrim apa sih perbedaan teologinya sampai Majelis Tarjih harus bikin batas yang sejelas itu? Karena kalau orang awam lihat kan ya sama-sama kiblatnya ke Ka'bah gitu loh. Poin-poin fundamental apa yang bikin Muhammadiyah bilang, oke, kita beda jalan? Ada beberapa poin krusial yang sama sekali nggak bisa dikompromikan oleh tradisi Muhammadiyah. Pertama, soal konsep ismah. Ismah itu apa? Ini adalah keyakinan tentang kemaksuman para imam. Dalam tradisi Syiah tertentu, imam itu dianggap suci, nggak bisa berbuat salah, dan posisinya seolah setara dengan Nabi. Oh, paham. Nah, buat Muhammadiyah yang sangat menjaga kemurnian tauhid setelah Nabi Muhammad wafat, ya udah, nggak ada lagi manusia yang maksum. Semua pemimpin itu manusia biasa yang bisa salah. Makanya sistemnya harus musyawarah, bukan kultus individu. Masuk akal sih. Terus selain kultus individu apa lagi? Yang kedua, Muhammadiyah menolak keras praktik celaan terhadap para sahabat Nabi dan Aisyah istri Nabi. Dan yang ketiga, ini kaitannya sama metodologi beragama. Metodologi gimana tuh? Kelompok Syiah kan punya jalur transmisi hadisnya sendiri. Mereka sangat bertumpu pada riwayat Ahlul Bait. Dampaknya mereka menolak ribuan hadis sahih yang diriwayatkan dari jalur Bukhari dan Muslim. Wah, tunggu. Ribuan hadis ditolak. Iya. Padahal buat Muhammadiyah, Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dari jalur tersebut adalah fondasi utama dalam mengambil keputusan agama. Kalau fondasi hadisnya aja udah ditolak, ya otomatis cara ibadah dan fikihnya bakal beda total. Berarti menolak hadis Bukhari Muslim itu ibarat kita mau bangun rumah, tapi beda cetak birunya dari awal ya. Nggak bakal nyambung struktur bangunannya. Analogi yang pas banget. Ada satu cerita spesifik yang menurutku paling kuat buat ngegambarin betapa nyatanya perbedaan ini di lapangan. Cerita ini datang dari Ustadz Sholahuddin Sirizar. Beliau adalah Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.
Oke, cerita dari beliau langsung nih. Gimana ceritanya? Akhir tahun 90-an sampai awal 2000-an, beliau lagi ambil kuliah pascasarjana di Irak. Di sana, beliau interaksi langsung sama berbagai macam kelompok, termasuk tokoh-tokoh Syiah lokal. Suatu hari, beliau didatengin sama seorang Al-Fadil. Al-Fadil ini sebutan buat ulama atau orang berilmu dari kalangan Syiah di sana. Wah, langsung ketemu ulama aslinya di Irak ya? Terjadi perdebatan teologi nggak waktu itu? Nggak cuma debat ulamanya, malah cerita dengan bangga, si ulama ini bilang dia sering banget bolak-balik ke Karbala dan secara terang-terangan ngaku kalau dia udah ngelakuin nikah mut'ah atau kawin kontrak lebih dari 25 kali di sana. Astaga, 25 kali? Iya, dan yang lebih ngagetin lagi, ulama itu malah nawarin Ustadz Solahuddin buat ikutan ngelakuin nikah mut'ah. Ditawarin langsung praktik nikah mut'ah. Terus gimana reaksi Ustadz Solahuddin? Maksudku, beliau kan ulama tarjih yang pegang teguh fikih Puritan ya? Beliau tentu saja cuma merespons dengan senyum dingin dan sama sekali nggak mengiyakan tawaran itu. Ustadz Solahuddin sangat paham kalau dalam kacamata fikih Muhammadiyah, nikah mut'ah itu harga mati hukumnya haram. Majelis Tarjih mengkategorikan nikah mut'ah sebagai nikah fasidah. Nikah fasidah itu artinya apa? Alias pernikahan yang rusak dan gak sah secara syariat. Anekdot ini penting banget buat di-highlight karena ini nunjukin bahwa deviasi atau penyimpangan praktik di lapangan itu nyata adanya, bukan sekedar teori di buku tua. Betul, betul. Dan ketegasan Majelis Tarjih ini tujuannya satu, buat melindungi akar rumput dari paham yang sering disebut Muhammadiyah sebagai penyakit TBC, tahayul, bid'ah, dan curafat. Mereka memastikan toleransi akademis nggak berujung pada kerusakan tauhid umat. Oke, sampai sini aku nangkep banget konstruksinya. Di level elit intelektual mereka bisa asyik bedah buku revolusionernya, di level akidah mereka bikin tembok baja supaya umat nggak tersesat. Tapi realita di lapangan kan nggak seindah pembagian bab di buku teori ya. Maksudnya gimana tuh? Pas terjadi konflik sosial beneran, pas sentimen sektarian lagi panas-panasnya, apakah tembok teologi yang tebal tadi bikin Muhammadiyah jadi lepas tangan kalau ada kelompok Syiah yang jadi korban? Nah, pertanyaan kamu barusan adalah jembatan menuju puncak diplomasi yang paling elegan dari Muhammadiyah. Disinilah kita ngelihat gimana nilai kemanusiaan bisa terbang melampaui sekat-sekat teologi yang paling tebal sekalipun. Kita harus maju ke bulan Agustus tahun 2012. Ada apa di tahun itu? Ada sebuah tragedi kemanusiaan berskala nasional yang pecah di Sampang, Madura. Konflik Sampang, iya aku ingat banget kejadian ini. Suasananya waktu itu luar biasa keos dan beritanya bikin nyesek. Konflik anti-Syiah yang berujung kekerasan parah kan? Betul. Eskalasinya sangat mengerikan. Warga Syiah di Sampang diusir paksa dari kampung halaman mereka sendiri. Rumah-rumah mereka dibakar, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, dan ratusan orang termasuk perempuan lansia dan anak-anak kecil yang trauma berat terpaksa dievakuasi. Mengungsi kemana mereka waktu itu? Mereka mengungsi ke Gor Wijaya Kusuma di Sampang sebelum akhirnya dipindah ke Rusunawa di Sidoarjo. Situasinya sangat toksik saat itu. Isu sektalian lagi mendidih dan banyak kelompok yang memilih diam karena takut dituduh membela ajaran yang dianggap sesat. Di momen penuh tekanan kayak gitu, posisi Muhammadiyah gimana? Maksudku, secara resmi kan mereka udah ngeluarin fatwa nolak keras ajaran warga yang diusir ini. Logika gampangnya organisasi bisa aja bilang, wah beda akidah nih bukan urusan kita. Justru di titik kritis inilah roh asli Muhammadiyah keluar. Ada yang namanya teologi Al-Ma'un. Teologi Al-Ma'un? Gimana tuh penjelasannya? Buat yang belum familiar, ini adalah ajaran paling fundamental dari pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dulu beliau ngajarin surat Al-Ma'un ke murid-muridnya, berbulan-bulan gak ganti-ganti. Oh iya, nggak ganti surat lain? Iya, waktu muridnya protes, beliau tanya, kalian udah amalin belum surat ini? Cari orang miskin, kasih makan, rawat anak yatim. Kalau enggak, agama kalian cuma sebatas ritual palsu. Jelek banget ya pesannya. Sangat jelek. Dan di Sampang tahun 2012, teologi Al-Ma'un ini bekerja dalam wujudnya yang paling murni. Walaupun di atas kertas Majelis Tarjih menolak keras ajaran Syiah, tapi di lapangan, Muhammadiyah justru jadi pihak terdepan yang turun tangan. Wow, tunggu. Jadi mereka beneran masuk ke zona konflik buat ngebantu warga Syiah yang diusir itu? Iya. Melalui MBMC atau Muhammadiyah Disaster Management Center, mereka langsung mendirikan posko di pengungsian. Mereka nggak peduli apa mazhab orang yang lagi ketakutan di dalam gor itu. Luar biasa.
MDMC menyalurkan bantuan kemanusiaan, logistik darurat, makanan, dan yang paling bikin terenyuh, relawan Muhammadiyah ngebuka layanan trauma healing khusus untuk anak-anak pengungsi Syiah yang kehilangan rumah dan masa kecil mereka akibat konflik itu. Huh, wah astaga. Gila, aku sampai merinding mikirin ini. Kerasa banget kan kedalamannya? Ngebayangin realita di lapangannya itu loh. Di satu sisi petinggi mereka ngetok palu nolak teologinya dengan keras di ruang fatwa, tapi di detik yang sama, tangan relawan mereka juga yang lagi ngusap air mata dan nyuapin makanan ke anak-anak korban penindasan itu. Tanpa nanya apa sekte mereka. Iya, tanpa nanya sekte mereka. Ini paradoks yang luar biasa indah sih. Mereka beneran melihat manusia sebagai manusia murni yang lagi menderita, bukan sebagai entitas teologi. Itulah manifestasi kedewasaan beragama. MDMC bahkan sangat transparan soal ini loh. Di media sosial saat itu mereka secara terbuka melaporkan bahwa bantuan kemanusiaan sedang disalurkan untuk pengungsi Syiah Sampang. Nggak ditutup-tutupin ya? Nggak sama sekali. Mereka seolah ngasih pesan ke seluruh Indonesia bahwa perbedaan prinsipil dalam cara kita menyembah Tuhan sama sekali bukan alasan yang sah untuk mencabut hak asasi seseorang untuk hidup aman. Dan sama sekali tidak bisa membenarkan tindakan kekerasan. Betul banget. Tangan kemanusiaan Muhammadiyah bekerja jauh lebih cepat dan jauh lebih tulus daripada perdebatan sektarian apapun. Kasus Sampang ini kan skala nasional ya. Dan benar-benar ngebuka mataku soal gimana membedakan urusan langit sama urusan bumi. Tapi aku jadi mikir, apakah prinsip kemanusiaan dan keadilan di atas teologi ini yang akhirnya bikin Muhammadiyah berani ngambil sikap yang vokal banget di level internasional? Maksudnya kaitannya sama isu hari ini. Iya, balik lagi ke keresahan awalku soal ketegangan Timur Tengah saat ini, posisi mereka yang berani dukung perlawanan terhadap Israel itu loh. Betul banget analisismu. Kerangka berpikir dari Sampang tadi secara konsisten diekspor oleh Muhammadiyah ke panggung geopolitik global. Inilah rahasianya kenapa Muhammadiyah bisa dengan lantang dan tanpa keraguan sedikit pun berdiri mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Padahal saat ini perlawanan bersenjatanya banyak didukung oleh aliansi poros perlawanan yang dimotori oleh Iran kan? Tepat. Buat Muhammadiyah dukung Palestina dan mengapresiasi bantuan Iran, itu bukan berarti membenarkan sistem teologi Iran. Ini adalah murni perlawanan terhadap kolonialisme dan genosida yang dilakukan Zionis dan imperialisme Barat. Jadi, mereka nerapin konsep Islam pembebasan yang dikaji aktivis era 80-an tadi secara harfiah di panggung dunia hari ini dong. Tepat sekali. Dan mereka nggak cuma main di ranah retorika. Ada sebuah jurnal menarik berjudul Muhammadiyah dalam Pergaulan Dunia Internasional, tulisan Arif Rahmadi Nur dan Qurratul Ain. Di situ dibahas gimana Muhammadiyah menjalankan instrumen soft diplomacy. Soft diplomasi dalam bentuk apa aja tuh? Mereka ini punya jejaring PCIM atau Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah yang tersebar di belahan dunia. Jadi mereka nggak cuma teriak-teriak di forum PBB, tapi ngelakuin langkah konkret. Langkah konkretnya seperti apa? Mereka berkolaborasi sama NGO internasional raksasa seperti Islamic Relief. Mereka ngebangun rumah sakit lapangan, ngirim tim dokter ke zona perang, mendistribusikan obat-obatan, gandum dan air bersih langsung ke warga Palestina. Ini diplomasi perbuatan bukan sekedar pernyataan sikap. Kalau aku coba rangkum semua obrolan kita dari awal sampai titik ini ya, kesimpulannya luar biasa tajam nih. Muhammadiyah ini punya kecerdasan strategis buat melihat Iran dan porosnya sebagai penyeimbang kekuatan geopolitik yang sangat krusial buat ngelawan dominasi dan kesewenang-wenangan Barat di Timur Tengah. Sangat presisi rangkumannya. Tapi di rumah sendiri di Indonesia, mereka tetap pasang pagar akidah yang tebal banget lewat majelis tarjih supaya umat di akar rumput nggak ikut-ikutan terseret arus pergeseran teologinya. Ada dua pedal yang diinjak bersamaan dengan keseimbangan penuh nih. Pedal solidaritas kemanusiaan global dan pedal purifikasi akidah lokal. Sintesis yang sangat pas, obrolan kita hari ini pada akhirnya bermuara pada satu pemahaman moral yang besar. Ini adalah cerita tentang bagaimana mempraktekkan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Basyariah, persaudaraan sesama umat manusia dengan proporsional dan cerdas. Bener banget. Pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari rekam jejak Muhammadiyah ini adalah bahwa solidaritas, empati, dan dukungan terhadap keadilan itu sama sekali nggak pernah meminta syarat kesamaan mazhab. Kita berhak bahkan wajib menjaga teologi kita sendiri. Kita bisa menolak keras pandangan agama orang lain. Ya,
Tapi penolakan teologis itu haram hukumnya dijadikan alat pembenar untuk mendiamkan atau bahkan merayakan penindasan terhadap orang tersebut. Ketika kita turun menolong mereka yang ditindas, siapapun mereka, disitulah kita sedang membumikan ajaran rahmatan lil alamin yang sesungguhnya. Komentar ya. Jangan lupa subscribe. Sebagai penutup eksplorasi kita hari ini, ada satu pertanyaan yang pengen aku titipin buat bahan renungan kita semua. Kalau sebuah organisasi raksasa dengan sejarah purifikasi akidah yang panjang aja mampu menembus perbedaan teologis yang paling tajam demi menyelamatkan nyawa kemanusiaan, pertanyaannya, seberapa sering kita di kehidupan sehari-hari masih enggan menolong seseorang yang lagi kesusahan, cuma gara-gara mereka pakai seragam, atribut atau punya pandangan politik yang kebetulan beda sama kita?